Salam sehat buat kita semuanya. Kembali lagi kita pada pelajaran seni rupa dalam menggambar ilustrasi. Indonesia sudah mengenal ilustrasi sudah sejak lama. Sejarah membuktikan bahwa sebenarnya nenek moyang kita pada zaman prasejarah sudah mengenal ilustrasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan gambar pada dinding-dinding di dalam gua. Salah satunya adalah Gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan yang dibuat pada zaman Paleolitikum. Gambar tersebut merupakan penciplakan telapak tangan pada dinding gua. Didapati juga warna-warna yang dibuat dari tanah liat dicampur lemak binatang. Di Gua Arguni dan Sosora, Papua, Gua Muna di Sulawesi Selatan, serta gua di Pulau K kecil Maluku, juga ditemukan lukisan dinding berupa gambar manusia dan perahu. Gambar tersebut jelas merupakan penggambaran aktivitas mereka kala itu. Setelah manusia mengenal tulisan, mulailah ilustrasi dibuat pada daun lontar yang menyertai teks yang berisi ajaran-ajaran tertentu. Contoh ilustrasi nyata lainnya adalah wayang beber. Wayang beber merupakan gambar wayang dua dimensi yang dibeberkan atau dibentang yang ceritanya dituturkan oleh dalang. Indonesia mulai membuat ilustrasi untuk uang kertas pada masa Orde Lama. Ilustrasi tersebut dilukis oleh Usman Effendi dan Abdul Salam. Pada masa Orde Baru, seni ilustrasi mulai berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Adapun fungsi gambar ilustrasi, yang pertama adalah memberikan gambaran setiap karakter di dalam cerita, memberikan gambaran bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah, memberikan gambaran langkah kerja, mengkomunikasikan cerita, memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan, dapat menerangkan konsep yang disampaikan, memperjelas dan menerangkan naskah atau teks, menghiasi halaman seperti buku, majalah, naskah tulisan tangan, dan lain-lain, serta mengiringi naskah atau teks. Unsur utama atau tokoh dalam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah tokoh manusia. Sama halnya pada gambar model, manusia juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk dapat menggambar tokoh manusia yang baik, perlu mengetahui dan menguasai proporsi dan anatomi tubuh manusia. Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhan, sedangkan anatomi adalah kedudukan struktur tulang dan otot yang menentukan besar kecil dan cekung cembung atau menonjol tidaknya tubuh manusia, sehingga menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Yang kedua adalah tokoh hewan. Dalam menggambar binatang juga perlu diperhatikan proporsi dan anatominya. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Yang ketiga adalah tokoh tumbuhan. Tumbuhan juga beragam jenisnya dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Pohon mangga mempunyai bentuk khas yang lain dengan pohon jeruk atau nangka. Pohon kelapa mempunyai bentuk khas yang berbeda dengan pohon jati dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu antara lain pada proporsi secara keseluruhan bentuk, bentuk cabang dan ranting, bentuk batang, dan bentuk helaian daun. Yang keempat, gambar benda. Terdapat beragam benda di sekitar kita, baik benda-benda alam maupun benda-benda buatan manusia. Masing-masing benda memiliki karakter yang khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, bentuk kain berbeda dengan kertas, permukaan kayu berbeda dengan kaca, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis ilustrasi, yang pertama adalah berdasarkan coraknya. Corak ilustrasi yang pertama itu realis, adalah suatu gambar yang dibuat menyertai wujud aslinya sesuai dengan anatomi dan proporsinya. Yang kedua adalah dekoratif, yaitu pengubahan corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khas atau karakter dan bentuk aslinya. Yang ketiga, karikaturis, yaitu suatu bentuk yang dilebihkan atau ditonjolkan dari bagian bentuk tubuh objek yang digambar, namun masih terdapat karakter aslinya. Karikatur dapat digunakan sebagai gambaran yang menghibur dan juga gambaran untuk melontarkan kritikan atau sindiran yang sering disebut dengan satir. Dan selanjutnya adalah ekspresionis, adalah bentuk pada gambar-gambar ekspresi yang masih dapat dikenali wujud aslinya walaupun tidak tampak nyata. Dan kartun, gambar yang menghibur karena berisi humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh tumbuhan, binatang, dan manusia. Gambar ini banyak dijumpai pada surat kabar, majalah, buku komik, dan sebagainya. Berdasarkan ragam ilustrasi, ragam yang pertama adalah komik. Berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Dalam penyajiannya, komik terdiri dari rangkaian gambar yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan mengandung suatu cerita. Ada komik yang digambarkan dalam alur cerita yang panjang, dan ada pula yang digambarkan dengan alur cerita yang pendek atau yang disebut dengan comic strip. Yang kedua ragamnya adalah cover. Cover berarti kulit atau sampul majalah atau buku. Gambar pada cover memuat atau mewakili isi buku atau majalah. Ragam yang ketiga adalah vignette. Di majalah atau surat kabar, di bagian sesudah atau sebelum tulisan selesai sarik, sering digambarkan vignette atau yang sering disebut dengan
Vigniti tulisannya ya, dan adalah gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom atau halaman kosong pada majalah atau surat kabar. Ragam yang selanjutnya adalah ilustrasi karya sastra. Sebuah buku yang di dalamnya terdapat cerita pendek atau cerita bergambar akan tampak menarik bila terdapat gambar ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi akan membuat orang tertarik untuk membacanya karena ada gambar-gambar yang berfungsi untuk menghias sekaligus menjelaskan cerita yang tertulis di dalamnya. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian dapat memahaminya dengan sangat baik. Dan sekian dan terima kasih.